Para pemirsa yang saya hormati, kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan untuk prodi PGMI. Pertama, mari coba kita lihat apa pengertiannya itu dari perencanaan itu. Perencanaan menurut Barnawi dan Arifin adalah rancangan atau kerangka acuan bagi sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Jadi acuan dan pedoman yang akan dipakai ketika kita melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Maksudnya kenapa harus ada rancangan, harus ada kerangka acuan agar di dalam kita melangkah itu betul-betul ada pedoman sehingga kita tidak menyimpang dari jalurnya. Dapat diibaratkan suatu rancangan atau kerangka acuan itu adalah rel dari sebuah kereta yang akan berjalan ke suatu tujuan tertentu. Apabila sudah dibuatkan rel, maka dengan berjalan di atas rel itu dijamin kita akan mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Tapi apabila tidak dibuat satu rancangan atau kerangka acuan, khawatir di tengah jalan ada godaan-godaan, terus kemudian kita berbelok ke kiri sedikit atau ke kanan sedikit, akhirnya tidak sampai pada tujuan yang sudah kita tetapkan. Perencanaan sarana prasarana pendidikan merupakan proses perancangan atas upaya-upaya, apakah itu pembelian atau apakah penyewaan ataukah peminjaman ataukah penukaran ataukah daur ulang atau rekondisi atau juga rehabilitasi, redistribusi dan pembuatan. Ini semuanya adalah masing-masing kegiatan ini harus ada perencanaannya. Jadi diingat bahwa perencanaan sarana prasarana pendidikan itu tidak hanya sekedar ketika kita membeli atau kita mengadakan ya, tapi termasuk ketika kita akan menyewa suatu sarana gitu, atau bahkan ketika kita meminjam, bahkan ketika kita melakukan tukar menukar atau daur ulang yang ada akan dipakai kembali, rekondisi itu ada perbaikan gitu ya, atau juga pembuatan. Dan yang perlu diingat dalam langkah ini adalah bahwa semua yang kita rencanakan itu harus berdasarkan pada kebutuhan. Artinya memang ada kebutuhan di situ. Kenapa ini perlu saya garis bawahi? Karena sering terjadi suatu madrasah itu membeli satu benda itu bukan atas dasar kebutuhan. Sehingga ketika benda itu sudah dibeli kemudian jadi tidak termanfaatkan dengan baik. Misalnya apa yang tidak sesuai kebutuhan? Ya kadang-kadang para marketing ya, para pemasaran itu kan pintar sekali merayu ya. Dengan iming-iming diskon, misalnya ini ada tawaran buku, diskonnya 40%, besar sekali toh, atau bahkan 50%. Maka karena ada diskon-diskon itu kemudian sebuah madrasah yang sebenarnya tidak begitu membutuhkan satu textbook tertentu misalnya, kemudian mengambil langkah membeli. Nah ini hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi apabila kita berpedoman kepada pedoman penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana ini. Jadi sekali lagi, perencanaan itu amat sangat penting untuk didasarkan kepada kebutuhan nyata.
bukan didasarkan pada keinginan atau maksud-maksud lain. Ada beberapa definisi ya yang mungkin penting juga untuk kita ketahui ya. Minarti misalnya, bukunya tahun 2012, nanti ada di textbook yang sudah saya masukkan dalam daftar pustaka, bahwa perencanaan merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan sebelumnya akan hal-hal yang akan dikerjakan di kemudian hari dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi tadi sama ya dengan yang saya sampaikan, bahwa misalnya kita akan ke Jakarta, kita buat rel yang jelas, arahnya lewat lokasi mana saja, tahap-tahapnya kita lewati apa saja, maka dengan kita berpedoman pada perencanaan itu, maka tujuan yang akan kita capai itu yang sudah ditetapkan, maka insya Allah akan tercapai dengan berpedoman pada perencanaan itu. Yang kedua, bahwa perencanaan sarana prasarana itu berarti kita membuat rincian yang sangat detail tentang rancangan pembelian, rancangan pengadaan, atau rehabilitasi, atau distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan sekali lagi. Jadi ini diulangi lagi dalam slide sebelumnya, bahwa perencanaan sarpas itu tidak sekedar untuk pembelian, tapi juga untuk pengadaan, rehab, distribusi. Bahkan ketika kita akan membuat suatu peralatan itu harus ada perencanaannya. Sangat rinci, yang namanya perencanaan itu sangat rinci. Jadi dengan demikian maka kita bisa membuat suatu pengertian akhir bahwa perencanaan sarana prasarana sekolah atau madrasah adalah seluruh proses perkiraan secara matang tentang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan suatu sekolah atau madrasah. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi terkait dengan perlengkapan yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan. Tolong untuk diingat selalu, kita berbicara di sini perlengkapan, berarti masuk dalam kelompok sarana ya, secara definitif, bukan prasarana. Sebab sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, prasarana itu secara definisi aturan regulasi itu adalah bersifat tetap, bersifat fix ya. Sedangkan sarana itu adalah yang bersifat movable, portable, yang bisa dipindah-pindah. Nah, di sini kursi, meja, almari misalnya itu masuk di situ. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita mengadakan, membeli, atau membuat sarana dari lembaga pendidikan kita. Yang pertama, bahwa bahan baku atau materialnya itu harus kuat ya. Harus kuat, tetapi juga yang ringan. Dan yang lebih penting lagi adalah perlengkapan itu tidak membahayakan siswa. Nah, ini yang penting. Jadi kuat, ringan, tapi tidak membahayakan siswa. Yang kedua, konstruksinya itu harus diatur agar sesuai dengan keadaan siswa ya. Jadi misalnya siswa-siswa kelas 1 itu mestinya ukuran kursi dan mejanya berbeda dengan siswa-siswa yang sudah ada di kelas 5. Bentuknya juga seperti itu. Kemudian perlengkapan itu harus direncanakan dan dipilih dengan sangat teliti, dengan baik, serta itu harus benar-benar sesuai dengan usia, minat, dan taraf perkembangan siswa. Nah, ini prinsipnya seperti ini. Meskipun implementasinya tentu sangat
rumit ya, sangat detail, dan itu pasti membutuhkan perencanaan, butuh orang yang bisa mendesain dengan baik dan benar. Jadi padahal prinsipnya adalah harus direncanakan dan dipilih dengan sangat teliti dan disesuaikan dengan usianya, karena usia itu nanti akan berpengaruh baik terhadap kondisi fisik siswa. Misalnya siswa umur 7 tahun dengan 12 tahun pasti berbeda, maka sarana prasarana yang ada khususnya untuk meja kursi itu harus disesuaikan dengan ini. Kita tentu pernah melihat ya, ketika kita datang ke sebuah taman kanak-kanak, Rodotul Atfal misalnya, pasti ukuran kursi dan mejanya di sana itu berbeda sekali, kecil-kecil. Tapi ketika kita masuk ke SD, kadang-kadang baik siswa kelas 1 maupun kelas 4 itu tempat duduk, meja, kursinya itu masih ukurannya sama ya. Sebenarnya idealnya itu ada skala, jadi ya dinaikin sedikit besarnya, karena dari TK ke SD kelas 1 kan hanya 1 tahun, hanya bahkan berjenjang, hingga ini mestinya adalah ada perbedaan itu. Ini secara prinsip, secara keilmuan, secara akademik itu adalah sarana prasarana itu harus seperti itu. Yang kedua, selanjutnya bahwa pengadaan dan pengaturannya itu harus demikian rupa sehingga benar-benar berfungsi bagi penanaman, pemupukan, serta pembinaan hal-hal yang berguna bagi perkembangan siswa. Jadi peralatan-peralatan, perlengkapan-perlengkapan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan itu memang sebenarnya seharusnya harus juga berfungsi untuk tujuan penanaman hal-hal yang berguna bagi siswa. Misalnya sarana prasarana yang membuat siswa itu menjadi ingin tahu. Ya, saya masih ingat betul kalau zaman Belanda dulu, kursi-kursi yang ada di sekolah-sekolah kita, di sekolah rakyat itu bentuknya sangat berbeda. Jadi antara meja dan kursi itu gandeng ya, jadi satu, dan antara kursi yang paling depan yang paling belakang itu berbeda. Paling depan itu dibuat rendah, semakin ke belakang semakin tinggi. Ini adalah salah satu contoh untuk memberikan fasilitasi yang sesuai dengan kondisi ruangan. Jadi kalau sekarang saya melihat sarana prasarana sekolah itu antara tempat duduk yang depan dan belakang itu sama saja. Ini mungkin karena terkait dengan anggaran yang tidak ada. Tapi sebenarnya secara akademik, secara prinsip, bahwa perlengkapan yang diadakan di sebuah lembaga pendidikan itu ada tujuan-tujuan lain, tidak sekedar orang bisa duduk, tapi juga terkait dengan penanaman, pemupukan, dan pembinaan hal-hal yang berguna bagi perkembangan siswa. Secara lebih detail, perabot-perabot yang ada di sekolah ya, sarana-sarana yang ada di sekolah itu, di lembaga pendidikan itu, yang pertama itu harus sesuai dengan ukuran fisik pemakai ya, siswa-siswa, agar pemakaiannya itu fungsional dan juga efektif dan tidak membuat repot anak gitu. Jadi ukurannya aja sudah saya sampaikan di depan. Kursi untuk kelas 1 SD dengan kelas 6 SD itu mestinya ukurannya berbeda, tingginya juga berbeda, seharusnya seperti itu. Yang kedua, bahwa bentuk dasarnya itu memenuhi syarat ya. Memenuhi syarat itu artinya sesuai dengan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Ya, harus kuat, pemeliharaannya mudah, ya, mudah dibersihkan, pola dasarnya sederhana, mudah dan ringan untuk disimpan dan disusun, dan fleksibel sehingga mudah digunakan dan dapat berdiri sendiri, artinya tidak tergantung dengan peralatan-peralatan yang lain. Kemudian yang ketiga, konstruksi dari perabot itu hendaknya kuat dan tahan lama, ya, mudah dikerjakan secara massal. Ini terkait dengan biaya, karena dengan bisa dikerjakan secara massal itu biayanya itu menjadi lebih kecil, menjadi murah gitu.
Selain itu juga keamanan pemakaiannya harus tinggi dan bahan bakunya itu yang mudah didapatkan di pasaran. Ya, sekali lagi kalau kita pertimbangkan secara mendalam, maka sebenarnya mudah didapatkan di pasar itu kan pasti harganya jadi murah. Mudah dikerjakan secara massal itu juga murah. Keamanan pemakaian tinggi, ini adalah terkait dengan safety, keamanan siswa khususnya itu. Ya, oleh karena itu kita sering melihat terkait dengan keamanan itu, misalnya anak-anak di taman kanak-kanak itu atau preschool malah lebih eh, pra apa namanya, sebelum TK gitu ya, tempat kelompok bermain gitu. Itu di sana fasilitasnya terbuat dari karet, dari busa, misalnya lantainya dikasih busa, sehingga ketika anak-anak terjatuh itu tidak akan terluka. Jadi ini adalah masalah safety. Tidak ada pojokan-pojokan lemari atau perabot yang tajam yang memungkinkan bisa melukai ketika terjadi secara tidak sengaja siswa itu terbentur anggota tubuhnya misalnya. Ini salah satu contoh untuk keamanan yang tinggi ini. Nah, jadi sekali lagi perabot sekolah itu tidak boleh dibuat asal-asalan, tetapi ada acuan-acuan yang harus dipenuhi, harus dipatuhi, yaitu yang saya jelaskan tadi. Barnawi dan Arifin, ya, kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam pembuatan perencanaan. Mengatakan bahwa perencanaan untuk barang yang bergerak atau sarana itu harus melalui 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah penyusunan daftar kebutuhan. Tahap kedua adalah estimasi biaya. Tahap ketiga adalah menetapkan skala prioritas. Dan tahap yang keempat adalah penyusunan rencana pengadaan. Nah, pada langkah yang pertama, maka harus dilakukan inventarisasi dari seluruh kebutuhan yang ada di satu waktu. Biasanya setiap paling lambat bulan November ya, setiap tahunnya ya. Karena November itu selesai perencanaan untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Misalnya November 2019 maka dipakai untuk 2020 mulai Januari. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi kebutuhan secara keseluruhan satu sekolah itu butuh apa saja ya. Dan keseluruhan tidak hanya kursi, meja, tapi laptopnya berapa, butuh karpet enggak, butuh almari pengganti enggak, butuh printer tidak, butuh alat scan untuk absensi otomatis atau tidak, itu semuanya harus dibuat di tahun sebelumnya, paling akhir November. Kemudian langkah yang kedua yaitu setelah seluruh barang-barang yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga pendidikan itu selesai, sudah ada listnya, maka langkah yang kedua adalah melakukan perhitungan perkiraan biaya atau estimasi biaya. Kira-kira totalnya, jadi per jenis laptop misalnya 10, jenisnya apa, spesifikasi teknisnya apa, harga kira-kira berapa, dijumlah. Jadi jumlah item 10 unit laptop kali satu bijinya 17 juta, berarti 170 juta misalnya seperti itu. Dibuat dalam satu tabel estimasi biaya itu laptop. Kursi, kamu butuh 50 kursi. Kursinya per kursi harganya 150.000, 150.000 kali jumlah kebutuhan. Almarinya berapa juga seperti itu. Termasuk di sini adalah misalnya proyektor, printer dan sebagainya, itu semuanya diperkirakan biayanya. Nah, bagaimana melihat harga? Maka kita bisa melakukan
survei harga pasar ya, untuk bisa mengestimasi biaya. Dari 5 barang laptop yang kita survei dengan spesifikasi teknis, misalnya kita sudah menentukan laptop yang akan kita beli itu minimal prosesornya i5 atau i7 misalnya. Maka kita survei laptop dengan spesifikasi i5 untuk merek A berapa harganya, B berapa, C berapa, D berapa, E berapa. Ada 5 merek yang kita jadikan survei. Maka 5 harga rata-rata dari 5 itu bisa kita jadikan dasar untuk mengestimasi biayanya. Misalnya laptop pertama harganya 15 juta, laptop kedua 16 juta dengan spek sama ya. Laptop ketiga 17 juta, keempat 18 juta, kelima 19 juta. Oke, kalau gitu kita bikin rata-rata 18 juta. Maka kita melakukan estimasi biaya ini untuk beli laptop tuh 15 juta itu. Tapi bisa nggak Pak? Kenapa harus boleh nggak di depan kita sudah memutuskan? Misalnya udahlah kalau ada laptop yang paling murah harganya 15.500.000 ya udah kita pakai biaya itu. Itu tidak boleh seperti itu. Karena apa? Survei harga pasar itu kan sekarang, harga sekarang. Katakan kita paling akhir bulan November. Nah, padahal perencanaan kita kan akan kita pakai pada tahun berikutnya. Pasti ada kenaikan harga. Maka biasanya, katakan misalnya kita menentukan merek tertentu di awal dengan harga katakan 15 juta tadi, maka estimasi biaya tidak boleh sama dengan itu. Tambah 10% dari 15 juta. Jadi 15 juta tambah 10% dari 15 juta. Jadi kita merancang estimasi biayanya adalah 16.500.000. Itu seperti itu. Termasuk untuk barang-barang yang lain juga harus seperti itu. Kursi misalnya harga sekarang 150.000, maka dalam estimasi biaya kita harus tambahkan karena takut di tahun depan itu sudah ada kenaikan harga. Itu estimasi biaya. Nah, kemudian rincian itu setelah dijumlahkan akan menghasilkan, oh ini kita membutuhkan anggaran sekian ratus juta untuk pengadaan sarana sekolah atau madrasah di tahun yang akan datang. Katakan sekarang berarti tahun 2022 misalnya gitu. Nah, setelah langkah membuat estimasi biaya, maka langkah yang ketiga adalah kita membuat skala prioritas ya, yaitu kita menyusun suatu daftar kebutuhan sarana prasarana. Jadi langkah pertama kita mendaftarkan, membuat listing tentang seluruh kebutuhan. Tapi pada langkah ketiga ini listingnya itu berdasarkan skala prioritas, dari yang sangat dibutuhkan, yang mau tidak mau harus ada, sampai dengan barang-barang yang tidak begitu mendesak untuk diadakan, itu dibuat listing. Jadi yang pertama misalnya sangat mendesak, kedua mendesak, ketiga tidak begitu mendesak. Misalnya dipilah-pilah. Nah itu diurutkan. Nah, yang sangat mendesak ini ditaruh pada urutan yang awal. Seperti di ranking begitulah. Dari mulai yang amat sangat dibutuhkan sampai yang tidak begitu dibutuhkan. Maka ini kemudian kita mendapatkan hasilnya adalah daftar skala prioritas pengadaan barang atau sarana. Nah, fungsinya apa? Ketika ternyata kita mendapatkan anggaran yang terbatas, anggaran itu hanya sampai pada prioritas nomor 5, maka kita beli sarana prasarana hanya sampai pada prioritas yang kelima, karena anggarannya hanya cukup untuk itu. Dan itu cukup sampai pada angka prioritas berapa itu tergantung pada anggaran yang tersedia. Jadi inilah pentingnya kita membuat skala prioritas, tidak lain adalah agar pengadaan sarana prasarana, pengadaan barang dan jasa yang kita lakukan di sebuah madrasah itu bisa efektif ya, bisa sesuai dengan kebutuhan. Efektif namanya. Jadi setelah dibeli langsung barang itu termanfaatkan dengan optimal. Itu yang bagus itu seperti itu. Kalau kita membeli barang, ternyata barang itu tidak digunakan, itu namanya tidak efektif pengadaannya. Nah,
Lalu setelah skala prioritas ditetapkan, baru kita melakukan penyusunan rencana pengadaan. Nah, rencana pengadaannya seperti apa? Disinilah ini yang penting sekali untuk dilakukan oleh setiap madrasah. Nah, dari 4 langkah tadi, maka kita akan uraikan secara lebih detail satu persatu. Sekarang kita pada langkah pertama, yaitu bagaimana cara kita menyusun kebutuhan sarana sebuah lembaga pendidikan, sebuah madrasah misalnya gitu. Maka yang pertama adalah kita mengidentifikasi kebutuhan secara menyeluruh ya. Dan kebutuhan secara menyeluruh tidak hanya yang saat sekarang ya. Kita sekarang misalnya, oke, kita butuh kursi tahun ini, kita butuh 25 lagi nih. Tahun ini, tapi tahun depan kan kita akan menerima siswa baru. Nah, menerima siswa baru berapa? Mungkin kita akan nambah. Kalau tahun depan kita akan, biasanya kita menerima siswa baru 300. Tahun depan kita akan terima 450. Berarti kan ada kebutuhan 150 di tahun yang akan datang. Nah, ini juga harus masuk dalam daftar kebutuhan, meskipun tahunnya masih akan datang, tapi adalah harus dilakukan, harus dianggap sebagai sebuah kebutuhan saat sekarang, karena terkait dengan rencana kegiatan sekolah di tahun yang akan datang. Yang kedua, ketika kita menyusun kebutuhan madrasah, itu maka harus disesuaikan dengan rencana kegiatan madrasah. Rencana kegiatan madrasahnya apa saja, gitu. Oh, tahun depan kita akan melakukan 3 kali camping ya misalnya. Oh, camping itu ternyata kita ketika camping itu harus ada generator listrik. Nah, kalau 3 kali, 1 kali ngadakan kita biasanya butuh 2 generator, 1 untuk suplai siswa-siswa laki-laki, 1 untuk perempuan misalnya. Maka gitu kita hitung, oh berarti kita harus membeli generator. Nah, ini namanya kita membuat penyusunan rencana pengadaan sarana dengan memperhatikan rencana kegiatan madrasah. Bisa juga misalnya, oh kita kegiatan siswa baru, tahun depan kita akan ada menambah pelajaran tambahan. Ya, kemarin saya memberi soal tambahan pelajaran bahasa Arab dari 2 jam menjadi 8 jam. Ada kebutuhan apa? Oh, ini butuh ini, overheadnya harus tambah ini. Proyektornya baru ada 1 dari 12 ruang belajar, akan kita maksimalkan kegiatan ini. Maka disitulah karena kegiatan tambahan pelajaran sore hari ini kemudian melahirkan suatu kebutuhan sarana berupa overhead proyektor atau OHP atau mungkin juga laptop. Maka disitulah yang dimaksud dengan bahwa perencanaan suatu kebutuhan sarpas itu harus disesuaikan dengan kegiatan madrasah. Ya, jadi kemudian menjadi penting ya kita untuk bisa menjawab apa saja sih kebutuhan madrasah saat ini dan saat yang akan datang. Ini penting. Dan itu harus dikerjakan oleh tim, ya, oleh tim yang diketuai oleh kepala madrasah. Lalu kemudian kita juga harus bertanya, karena kita bertanya apa saja kebutuhan madrasah, maka kita harus memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai tentang kondisi barang-barang yang kita miliki. Oh, kita tercatat di inventaris punya laptop 12, tapi ternyata yang 12 itu yang rusak 7 misalnya. Ya, rusak 7. Kita berasumsi punya laptop banyak, oh ternyata banyak sekali yang rusak. Nah, perlu ditanyakan juga, ini rusaknya sebenarnya rusak apa? Rusak ringan atau rusak berat? Kalau rusak ringan ya diperbaiki, kebutuhan perbaikannya berapa? Ini masuk dalam rancangan kebutuhan madrasah. Berarti ada kebutuhan untuk perbaikan laptop tahun depan. Atau perbaikan desktop ya, komputer yang besar. Ini harddisknya ditambah saja, di-upgrade. Makanya bisa masuk dalam rencana, masuk dalam kebutuhan yang nanti dimasukkan dalam rencana. Nah, kemudian penting juga kita bertanya, jangan-jangan barang-barang inventaris kita ini, di madrasah kita ini, banyak juga yang hilang ya. Apalagi sarana itu kan sifatnya portable.
Kita dulu pernah punya kamera ya. Kameranya nggak ada di mana ini. Wah, dicari-cari nggak ketemu. Oh, ketemu, ternyata ada di lemari di ruangnya kepala tata usaha misalnya. Ada di sana, Pak. Kenapa nggak dipakai? Oh, karena disimpan. Ya, termasuk kita juga harus mempertanyakan, adakah barang-barang inventaris di sebuah madrasah yang sudah saatnya dihapus. Ya, saya memberi ilustrasi kemarin ya. Kursi-kursi yang rusak itu di banyak sekali madrasah itu tidak kunjung dihapus, tapi ditumpuk di salah satu pojok madrasah, ditumpuk saja bertahun-tahun, kena hujan, kena panas, tapi dihapus juga tidak. Padahal itu sebenarnya barang inventaris negara. Ini kan bisa jadi masalah nanti ketika dilakukan audit sarana prasarana oleh BPK misalnya, dan ada kursi daftarnya di situ di sebuah madrasah ada punya 2.500 kursi, kok ternyata hanya ada 2.000, yang 500 ini ditanyakan kemana. Nah, oleh karena itu penting sekali setiap lembaga pendidikan itu secara rutin melakukan penghapusan atas barang-barang inventaris yang sudah rusak berat, yang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Bisa juga laptop atau komputer yang misalnya sudah spesifikasi teknisnya sudah sangat ketinggalan, itu laptop tahun 2002 ya, sudah Pentium 1 masa dipakai sekarang, untuk sekarang itu sudah nggak mungkin, maka harus dihapus. Itu sebaiknya dilakukan secara rutin. Karena ketika dihapus berarti status kita kan tidak punya laptop, maka kita dianggap sah untuk membeli laptop sesuai dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan kita laptop 12, ternyata kita di catatan punya 12, dianggapnya kita memiliki semua, memenuhi syarat, tapi ternyata yang 7 rusak. Nah, inilah pentingnya barang-barang yang rusak berat itu segera dihapus dari daftar inventaris kita, sehingga kita bisa punya kesempatan untuk membeli yang baru. Lalu langkah yang kedua yaitu tadi ya, kita sudah tahu, yaitu menaksir biaya, menghitung-hitung berapa biaya yang dibutuhkan. Ya, menaksir biaya dibutuhkan secara keseluruhan. Tadi membuat listing ya, membuat daftar harga. Jadi ada list barangnya, barang nomor 1 sampai nomor katakan 15. Barang nomor 1 butuh biaya berapa, jadi unit kali berapa mau beli sama dengan perkiraan harga. Jangan lupa tambahkan 10% dari harga pasar yang ada karena untuk mengantisipasi kenaikan harga di waktu yang akan datang. Nah, kemudian untuk barang-barang yang habis pakai ya, misalnya sekarang nggak ada orang pakai kapur ya, misalnya ya itu white spidol gitu ya, itu kan habis pakai, tinta gitu ya, kertas itu kan habis pakai. Nah, barang-barang yang habis pakai itu untuk sebuah lembaga pendidikan itu harus dilakukan perhitungan berapa kebutuhan per bulan, berapa per bulan, 1 bulan kita butuh kertas 5 rim misalnya, berarti 1 tahun tinggal mengalikan 5 kali 12, jadi kita butuh 60 rim kertas dalam 1 tahun, atau kalau 1 semester berarti 5 kali 6, kita butuh 30 rim dalam 1 semester. Nah, ini perlu yang barang yang habis pakai di lembaga pendidikan itu banyak, termasuk barang-barang untuk praktek kimia ya. Bahan-bahan praktek kimia itu kan juga habis pakai. Dan pembuangannya kalau cairan-cairan kimia itu juga harus ada protokol yang harus diikuti, nggak boleh sembarangan. Oke, baiklah. Kemudian langkah berikutnya, langkah yang ketiga, yaitu kita menetapkan skala prioritas. Skala prioritas itu ditetapkan dengan mempertimbangkan tersedianya dana dan anggaran pada tahun yang berjalan itu. Tujuannya adalah, sekali lagi diulangi, agar tercapai efektivitas yang tinggi, sehingga semua barang yang diadakan itu betul-betul termanfaatkan dengan baik. Jadi saya mengatakan skala prioritas kamu susun. Kita kan tadi sudah katakan ada 15 barang yang dibutuhkan oleh madrasah kita, dan kita rencanakan diadakan di tahun 2022. Dari 15 itu, barang nomor 1
Misalnya kebutuhan laptop tadi 10 laptop kali, karena harganya 15 juta tambah 1,5% jadi 16.500.000, berarti butuh 165 juta. Kemudian yang kedua, kursi kita butuh 150 kali 150.000. Berapa harganya tuh? 150.000 rupiah, katakan harga kursi yang terbuat dari kayu yang bagus itu harganya per unit adalah 150.000. Maka 150.000 itu dikalikan 150 kebutuhan kita. Berapa? 22.500.000. Tapi kemudian ditambahkan harga tadi 10%-nya. 10%-nya 2.250.000. Jadi kebutuhan yang kedua jumlahnya adalah 24.750.000. Nah, apa ini maksud dengan skala prioritas ini? Kaitannya dengan uang yang tersedia. Misalnya tadi, ketika kita hanya akan membeli laptop kan 165 juta. Tapi kalau kita beli dengan kursi, yang ini adalah kebutuhan yang nomor 2, maka kita butuh 189.750.000. Nah, ketika ternyata di tahun berjalan, wah ternyata madrasah kita hanya punya uang 150 juta. Ini gimana nih, mau beli laptop atau beli kursi? Ya tergantung kamu menulisnya itu kebutuhan yang pertama adalah apa. Misalnya kebutuhan yang pertama adalah kursi. Sangat mendesak kan, nggak mungkin tidak itu ya. Dimana ini membutuhkan anggaran 24.750.000. Sementara laptopnya butuh uang 165 juta. Sementara madrasah hanya punya uang 150 juta. Maka mau tidak mau dalam rumusan skala prioritas itu, udah kalau begitu kita beli kursi full 24 juta. Sisanya sekitar 25.250.000 itu kita belikan laptop 25 juta, padahal satu laptop harganya 15 juta, hanya dapat satu dong. Satu masih sisa 10 juta. Nah, disinilah seni kita mengatur bagaimana itu suatu barang itu akan tercapai. Kalau misalnya kita punya kebutuhan 15, anggarannya hanya cukup untuk pada skala prioritas yang kelima. Yang kelima itu yang kita adakan. Selebihnya nanti kita harus menunggu tersedianya anggaran. Nah, langkah yang terakhir adalah menyusun rencana pengadaan. Nah, apa yang dimaksud dengan rencana pengadaan? Nah, rencana pengadaan itu bisa dibuat per semester, bisa juga dibuat per tahun anggaran. Jadi karena kita tahun anggaran pemerintah kan sebenarnya Januari Desember, tapi karena dalam satu tahun itu ada 2 semester, maka bisa juga kita adakan di bulan Januari sendiri dan di bulan Juli sendiri. Berarti dalam satu tahun kita melakukan pengadaan 2 kali, misalnya seperti itu. Meskipun sebenarnya tidak begitu fix. Januari kalau uangnya belum tersedia juga kita harus mundur sampai misalnya anggaran bisa dicairkan. Anggaran pemerintah ini biasanya bulan Januari, kadang sampai Februari itu belum bisa dicairkan, masih harus menunggu bulan ketiga, Maret misalnya begitu. Tapi untuk semester berikutnya bisa awal ya, bisa Juli udah bisa membeli. Kalau ini terkait dengan anggaran yang anggaran negara. Tapi kalau anggaran itu dari komite, maka itu bisa dibelanjakan lebih fleksibel. Bisa tentu ada pertanggungjawaban juga setiap tahun anggaran, tapi setidak-tidaknya itu lebih fleksibel daripada dana pemerintah gitu ya. Jadi sekali lagi rencana pengadaan itu bisa dilakukan di Januari, bisa dilakukan di
bulan Juli. Nah, berikutnya bagaimana dengan pengadaan barang yang fix ya, yang prasarana ya, tanah dan bangunan ini kan fix ya, tanah, bangunan, lapangan, tembok keliling itu masuk dalam prasarana, atau dalam definisinya Kemendikbud tentang manajemen sarana prasarana itu adalah prasarana itu didefinisikan sebagai barang yang bersifat tetap, sarana dasar, basic facilities, fasilitas pokok ya, fasilitas yang mau tidak mau harus ada gitu ya. Kalau tidak ada itu tidak bisa berjalan suatu kegiatan. Nggak ada ruang kelas gimana mau belajar misalnya. Nggak ada tanah gimana mau membangun sebuah madrasah misalnya itu. Nah, kita akan berbicara tentang barang yang tidak bergerak ini bagaimana pengadaannya. Yang pertama kita ketahui bahwa tanah dan bangunan yang akan kita adakan itu harus memiliki kelebihan. Kelebihannya karena kita lembaga pendidikan ya kriterianya hanya satu, yaitu yang mendukung proses belajar dan mengajar. Gitu. Jadi jangan beli tanah di ereng-ereng, di bukit ya, kan berbahaya nanti. Tidak mendukung proses belajar dan mengajar, karena proses belajar dan mengajar butuh ketenangan. Gimana akan tenang ketika kita tanah dari madrasah di mana didirikan itu ada di sebuah lereng, bukit. Ketika kita lagi hujan lebat, kita lagi belajar tapi juga dipenuhi dengan rasa takut. Jangan-jangan tanahnya longsor misalnya. Jadi ini termasuk tidak mendukung proses belajar mengajar. Oleh karena itu, sebuah tanah lembaga pendidikan itu juga nanti ada syarat-syarat di belakang akan saya jelaskan. Ya harus jauh dari keramaian, gitu ya. Jauh dari pasar, jauh dari pabrik yang bising misalnya gitu. Atau dekat rumah sakit itu juga nggak bagus sebuah lembaga pendidikan. Ini contoh adalah mendukung proses belajar mengajar ini. Kemudian yang kedua, tentu tanah itu harus memiliki akses yang bagus ya. Jadi orang yang mau datang ke madrasah itu mudah ya, tidak repot-repot gitu ya. Bisa diakses baik dengan kendaraan maupun dengan berjalan kaki. Orang yang jalan kaki turun kemudian mau menemui wali kelas juga mudah gitu. Jadi akses ini penting sekali. Wajib ya. Kalau tidak, jadi mendukung proses belajarnya wajib. Yang kedua, akses itu mudah, itu juga wajib. Oleh karena itu di persyaratan ketiga dijelaskan bahwa lokasi suatu madrasah itu harus terhubung dengan sumber-sumber yang dibutuhkan atau yang relevan dengan kegiatan pendidikan. Apa maksudnya ini? Maksudnya terhubung ya tadi, terhubung oleh akses yang mudah. Katakan misalnya begini, sebuah madrasah kan butuh suplai peralatan tadi. Sewaktu-waktu madrasah harus membeli barang cetakan gitu ya. Maka dari madrasah ke toko stasioner itu terhubung, ada toko stasioner bisa gitu. Tapi kalau terhalang oleh sungai misalnya nggak ada jembatan, nah ini yang repot. Itu namanya tidak terhubung. Jadi lokasi itu harus terhubung dengan sumber-sumber yang dibutuhkan, sumber listrik, sumber air, bahkan termasuk di situ cahaya juga harus ada misalnya. Contohnya seperti itu. Lalu ketika kita itu kaitannya dengan tanah, maka untuk lembaga pendidikan itu jelas. Luasannya itu harus mencukupi. Jadi sangat tidak manusiawi kalau lembaga pendidikan itu tanahnya sangat sempit misalnya. Tanahnya sangat sempit. Enggak benar ya. Di Jakarta banyak sekali lembaga pendidikan yang hanya bangunan di atasnya aja. Gitu. Tapi juga mungkin di daerah juga ada juga yang seperti itu. Nah, sebenarnya tidak ideal ya. Luasan yang mencukupi sebuah lembaga pendidikan ya ada lapangan terbuka di mana anak-anak bisa melakukan olahraga, bisa bermain sepak bola,
bermain kejar-kejaran misalnya, bermain voli atau sepak takraw, basket misalnya. Jadi luasannya itu harus mencukupi untuk didirikannya sarana-sarana olahraga, karena tadi harus mendukung proses belajar mengajar, proses pertumbuhan 4 dimensi yang sering saya sampaikan itu. Dimensi intelektual, ya, karena lembaga pendidikan adalah memang tugasnya adalah mencerdaskan peserta didik. Kedua adalah dimensi spiritual, maka di situ misalnya ada tempat ibadah, ada masjid, ada pura, ada gereja dan sebagainya misalnya. Itu seperti itu. Nah, selain itu dimensi fisik juga, perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik ini kan biar fisiknya peserta didik sehat kan dia harus berolahraga secara rutin, setiap hari bergerak badannya. Oleh karena itu luasan tanah yang mencukupi untuk di atasnya ada lapangan terbuka itu menjadi sangat penting untuk sebuah lembaga pendidikan. Tadi saya mengatakan ya jangan di lereng, ya itu namanya persyaratan suatu lokasi itu dari sisi topografi itu harus memenuhi syarat. Kemudian syarat berikutnya juga jangan sampai kita membeli tanah untuk madrasah itu di sebuah legokan, di sebuah cekungan ya. Cekungan yang itu ketika hujan besar terjadi genangan di situ. Apalagi genangannya kemudian tidak mau surut ketika sudah hujan sore, pagi hari genangan tuh masih tetap ada, ini berarti tanah ini tidak memenuhi syarat. Masa resikonya nanti ketika dibangun akan mengalami kebanjiran di situ. Nah, ini harus bebas dari kondisi tanah itu tergenang. Ya. Juga bebas dari pembusukan ya. Jangan boleh di situ ada bau busuk dan sebagainya. Jangan sampai. Atau tanah urugan ini juga nggak boleh ya. Jadi tanahnya itu harus tanah yang sudah mampat gitu ya, sudah kuat gitu. Dan juga tanahnya itu harus yang subur. Subur itu berarti menggambarkan tanah itu sudah lama ada. Ya. Bisa ditanami, bahkan bisa dengan adanya pohon-pohon yang bagus kan nanti akan menimbulkan pemandangan yang indah. Jadi lapangan, ada gedung sekolah, ada lapangan, di pinggir lapangan itu ada pohon-pohon yang bagus misalnya, akan membuat betah bagi para peserta didik untuk tinggal di sekolah. Selanjutnya, memiliki sumber air yang cukup. Ya, lembaga pendidikan butuh air. Siswa harus ke WC, harus di masa pandemi ya, sehari kita bisa 5 kali 6 kali cuci tangan. Maka sumber air itu harus cukup. Baik itu sumber air yang mungkin digali dari tanah, sumur maupun dari misalnya suplai dari PDAM. Mana yang memungkinkan? Dua-duanya diperbolehkan. Jadi tidak boleh tanahnya tidak memiliki akses terhadap suplai air. Ini nggak boleh dibeli, nggak boleh harus ada sumber air di situ, harus ada suplai air yang memadai. Selain itu juga dari sisi kesehatan ya, kita butuh sekali cahaya matahari yang cukup sepanjang waktu belajar. Kita waktu belajar misalnya jam 7 sampai jam 3, maka di sepanjang waktu itu lokasi tanah ini mendapatkan sinar matahari yang cukup. Ini penting untuk dipertimbangkan. Juga mungkin harus dipikirkan, ini terlalu banyak pohon-pohon yang sangat besar di lingkungan sekolah yang bisa jika terkena angin bisa tumbang. Ini juga harus dipertimbangkan juga. Lalu kemudian yang terakhir terkait persyaratan prasarana tanah khususnya, maka itu lingkungan itu harus yang sekondusif mungkin. Ya. Artinya tidak boleh lembaga pendidikan itu berdiri di tempat pasar misalnya, dekat pasar, jadi karena pasar itu kan area keramaian, nggak kondusif untuk belajar. Misalnya kadang-kadang orang berteriak-teriak ya, riuh rendah bising, itu kan ada suara di pasar, itu nggak boleh ada. Jadi jangan sampai membeli tanah itu jejer dengan pasar atau di dekat perempatan, itu kurang tepat sebenarnya.
lembaga pendidikan tuh baiknya di tempat yang aksesnya mudah tapi tenang lingkungannya. Jadi di dekat pabrik kan bisa bising gitu. Itu juga tidak tepat. Di dekat kuburan juga kurang tepat. Jadi lingkungan yang kondusif itu perlu dipertimbangkan dengan perspektif tadi untuk mendukung suasana pembelajaran, ketenangan belajar dari para peserta didik. Apa langkah-langkah perencanaan prasarana tadi? Yang pertama kita melakukan analisis kebutuhan tanahnya, analisis kebutuhan bangunannya dengan mempertimbangkan syarat-syarat pemilihan tanah tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya, dan juga hasil analisis kebutuhan bangunan yang akan didirikan. Kalau kaitannya bangunan berarti dianalisis bangunan yang akan didirikan itu seperti apa, mulai dari ukuran bangunannya, fungsi bangunan itu, tujuannya untuk siswa, apa penggunanya, untuk siswa apa untuk guru, atau untuk siswa dan guru, mix, atau juga kadang-kadang untuk orang tua murid. Misalnya kita membangun auditorium atau aula atau hall, maka kita harus analisis secara lengkap dulu. Kemudian yang kedua, kita melakukan survei. Kalau itu tanah, maka kita survei kondisi tanah. Jadi ada beberapa alternatif. Misalnya kita beli tanah, ya kita pilih 3 lokasi lah sebagai bahan yang akan kita pertimbangkan mana yang kita beli. Jadi banyak juga yang kadang-kadang beli tanah di mana hanya satu lokasi. Kenapa? Ya hanya ada satu nih yang ditawarkan. Bisa terjadi seperti itu. Tapi idealnya dari sisi ilmu pengadaan adalah ada pembandingnya. Jadi tidak boleh hanya satu lokasi. Satu lokasi di X, lokasi kedua Y, lokasi ketiga di Z misalnya. Maka itu harus kita lakukan survei ke sana. Jadi setiap lokasi itu akan dipertimbangkan aspek-aspeknya ya. Dari sisi fasilitas jalannya seperti apa, listriknya bagaimana, air bagaimana, komunikasi bagaimana, alat transportasi ke situ bagaimana. Dipertimbangkan semua. Dari sisi fasilitas jalan, oke. Dari sisi listrik, oke. Dari sisi air, oke. Dari sisi komunikasi, oh ini belum ada saluran telepon. Oh tapi kalau sekarang udah pakai internet nggak ada masalah ya. Tapi di sini sering blank nggak di sini? Apakah itu dekat dengan alat transportasi umum? Oh angkot lewat tiap hari di sini. Oh berarti ini memenuhi syarat semua. Ya, selain survei kondisi tanah tadi, kita juga survei dari sisi harga tanahnya. Harga tanah itu bisa dilihat. Harga di NJOP ya, harga nilai jual objek pajak itu, harga itu ada ditetapkan oleh pemerintah, tapi harga ini adalah selalu berbeda dengan harga pasar. Harga pasar adalah kita bertanya kepada lingkungan sekitar, Pak kalau ini tanah di sini harganya sekarang per meter berapa ya? Oh kemarin ada yang beli sono tuh, sekarang 1 meter 10 juta gitu misalnya. Oh 1 meter 20 juta. Oh 1 meter 20 juta padahal kita hanya punya uang 300 juta misalnya. Wah ini hanya cukup sekian meter persegi. Nah pentingnya survei harga itu adalah untuk membandingkan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain. Jadi 3 lokasi kita bandingkan, harganya pasti akan berbeda-beda. Nah kemudian berbagai alternatif lokasi itu disajikan dalam tabel dengan menyusun karakteristik dari masing-masing lokasi itu. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini saya memberikan contoh bagaimana kita akan melakukan pengambilan keputusan pembelian tanah. Jadi tadi saya jelaskan kan syarat-syarat tanah kan ada di sebelah kiri ini. Pertama luasnya bagaimana, yang kedua topografinya, yang ketiga apakah bebas genangan, bukan tanah urugan, kesuburan tanahnya bagaimana, adakah di situ pemandangan atau potensi untuk dibangun satu pemandangan yang menarik di situ seperti apa, itu masuk dalam pemandangan.
bagaimana persediaan air, akses terhadap air bagaimana, pencahayaan bagaimana, terus apakah tenang atau tidak, apakah jauh dari pasar, pabrik, rumah sakit, kuburan. Ini saya menyebutnya dengan ketenangan. Dan variabel terakhir adalah harga. Nah, di sini saya membuat ilustrasi begini. Kenapa ada angka-angka ini? Jadi misalnya luasan tanah. Luasan tanah itu kita bagi menjadi setiap, tidak hanya luasan tanah ya, setiap syarat-syarat 1 sampai 10 ini kita susun suatu scoring ya. Misalnya untuk skor 1 itu untuk tidak memenuhi syarat. Oh, ini luas tanahnya terlalu sempit, berarti tidak memenuhi syarat, berarti kita kasih skor 1. Gitu. Kalau skor 2, ini saya contohkan luasan tanahnya 2, 2, 2. Ini ada masuk dalam kategori kedua. Yaitu apa? Yang kedua ini memenuhi syarat, tapi memenuhi sebagian saja. Memenuhi sebagian syarat. Ya sebenarnya nggak ideal banget, tapi lumayan lah. Lebih baik daripada yang pertama yang tidak memenuhi syarat misalnya. Itu dari sisi luasan. Luasan tanah harus kita tetapkan. Saya minimal untuk membangun madrasah itu minimal 20.000 meter persegi misalnya. Berarti lokasi tanah yang hanya 17.000 kan mendekati itu. Kita sebut dengan label 2 ya, memenuhi sebagian lah, mendekati lah gitu ya. Tapi kalau skor 3 itu kondisi yang mutlak memenuhi syarat. Itu. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau nilai 1 itu yang tidak memenuhi syarat, 2 memenuhi sebagian syarat, dan yang ketiga adalah mutlak memenuhi syarat. Itu seperti itu. Nah, ini kita buat tabel penilaian begini. Oke, kita ada lokasi tanah, itu ada 3 tempat, 3 alternatif. Sebut saja lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Nah, lokasi 1 dari sisi luasan tanah itu semuanya memenuhi sebagian syarat. Maka kita kasih skor 2, 2, 2. Nah, dari sisi topografi, yang lokasi 3 ini saya kasih skor 1. Karena apa? Ini ada di lereng bukit. Nah, di lereng bukit kan bahaya tuh. Lagi belajar aja hujan, siswa-siswanya ketakutan, takut longsor misalnya. Nah, ini berarti tidak memenuhi syarat dari sisi topografi, maka kita kasih skor 1. Yang lokasi kedua, ya ini ada sih di dekat sungai, tapi ya masih aman lah. Itu selama ini juga tidak pernah sungai itu banjir sampai meluap sampai ke tanah yang akan kita beli ini. Oke, kalau gitu kita kasih nilai skor 2. Tapi yang lokasi pertama, lokasinya memang ideal dari sisi topografi ya. Berada di satu dataran, tanahnya datar, tapi juga dia tidak rendah banget, tidak tinggi banget. Bagus lah, kontur tanahnya juga bagus. Maka kita beri nilai untuk lokasi 1, skor 3. Nah, bagaimana dengan apakah bebas genangan ya? Bebas genangan juga begitu. Kalau 2 itu artinya ya ini kalau tergenang agak lama nih susutnya. Tapi di lokasi 2 itu betul-betul memenuhi syarat. Mutlak tidak ada genangan di sini. Maka kita beri nilai memenuhi syarat setelah mutlak. Bebas genangannya 3. Bebas urugan. Wah, ini yang lokasi kedua. Iya, bebas urugan. Nggak ada, ini bukan urugan. Tapi yang ke lokasi 1, ini sebenarnya tanah uruk, tapi sekarang sudah mampat dan sudah dipenuhi tumbuh-tumbuhan. Oke, berarti ya memenuhi sebagian syarat. Dari sisi kesuburan bagaimana? Tanah nomor 3, lokasi nomor 2 dan 3 memenuhi syarat semua. Tapi yang lokasi nomor 1 nggak begitu subur tanahnya. Bagaimana dengan potensi untuk dibangun suatu pemandangan menarik? 3-3-nya mungkin. Oke, kita kasih skor semuanya memenuhi syarat 3-3-3. Persediaan air, akses air 3-3-nya akses airnya bagus. Oke, kita kasih skor 3-3-3. Pencahayaan sama, pencahayaan kita kasih skor 2-2-2. Terus apakah itu tenang, jauh dari keramaian, dari kuburan, dari pabrik? Lokasi 1 dan 2 ya mutlak memenuhi. Tapi yang lokasi 3 itu enggak memenuhi itu.
ada pabrik es di sebelahnya. Oke, kita kasih angka 2. Nah, terus saya menambahkan di sini yang terakhir variabel harga ya. Apa? Harga ini kaitannya dengan anggaran ya. 2 itu, aduh, anggarannya nggak nyampe nih. Anggarannya hanya tersedia 80% misalnya ya. Tapi untuk lokasi 2, bisa kita beli semuanya. Tuh. Nah, ini dari kita membuat bobot-bobot gini tinggal dijumlah. Nanti dari 3 ini mana yang bobotnya paling tinggi, maka yang bobotnya paling tinggi itu yang bisa kita putuskan untuk menjadi lokasi tempat kita akan membangun madrasah kita. Ini sekedar ilustrasi bagaimana kita membuat pengambilan keputusan pembelian tanah. Nah, bagaimana dengan pertimbangan kita ketika kita melakukan pembangunan gedung ya? Langkah-langkahnya seperti apa kalau membangun gedung? Maka kita harus menyusun rencana bangunan dengan memperhatikan yang pertama, apakah fungsi bangunan itu? Apakah untuk lab, ruang kelas, ruang pertemuan, atau apa? Atau perpustakaan gitu ya. Itu fungsi bangunan menjadi pertanyaan yang pertama. Oke, untuk ruang pertemuan misalnya begitu. Oke, jumlah pemakai. Anda punya target berapa sih jumlah orang yang bisa memakai gedung itu? Satu orang, jadi harus cukup untuk, karena siswanya 1.200, cukup untuk 1.300 siswa lah, 1.300 orang. Maka jumlah pemakai itu akan menentukan luasannya. Terus siapa pemakainya? Guru-guru kah? Murid kah? Atau dua-duanya? Nah, bagaimana dengan kurikulum madrasah? Kurikulum madrasah tahun depan kita akan sering mengundang melakukan kuliah umum, general studium, dengan memanggil pakar untuk memberi motivasi kepada seluruh siswa. Tahun depan kita akan sering melakukan pertemuan besar di mana siswa-siswa itu akan dikumpulkan semuanya. Maka hall atau auditorium jadi sangat penting terkait dengan kurikulum madrasah. Terus pertimbangan berikutnya adalah di dalam gedung itu kita mau menempatkan apa saja. Apakah tidak ada barang-barang? Kita akan tempatkan juga AC, akan tempatkan beberapa barang-barang piala-piala misalnya. Kalau gitu berarti kuncinya harus bagus, bangunannya harus aman, harus bebas dari bocor atap misalnya gitu. Nah, terus setelah itu kita melakukan survei tanah yang di atasnya akan dibangun tuh. Mana lokasi kita? Oke, kita jadi akan membuat hall, auditorium. Di mana? Di pojok sana. Kita datang itu, lihat. Satu persatu kita lihat betul aspeknya. Ini kalau didirikan bangunan seluas ini, ini mepet banget dengan rumah penduduk misalnya. Gimana potensi masanya ini? Semuanya dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Inilah pentingnya survei, melihat lokasi secara nyata, kemiringannya, bangunannya ada di sebelahnya, halamannya, sehingga semuanya akan tergambar dengan jelas. Terus berikutnya kita menyusun rencana arsitektural bangunan sampai dengan lahirnya dokumen namanya dokumen Detail Engineering Design atau sering disebut DED. Dan juga tentu RAB-nya, rencana anggaran dan belanja. Ini DED-nya jadi detail ya. Kalau DED itu detail itu sampai gentengnya seperti apa, kusenannya terbuat dari apa, ukurannya berapa kali berapa senti, keramiknya ukuran berapa kali berapa, itu detail sekali semuanya ada dalam DED itu. Pasirnya jenis pasir apa, batanya jenis bata apa. Sehingga dari DED itu akan keluar output hasil perhitungan namanya rencana anggaran dan belanja RAB. Kalau sekarang orang-orang teknik sipil sekarang udah pakai aplikasi ya, tidak menghitung secara manual. Maka inilah DED ini sangat penting, tahapan yang sangat krusial ketika kita mau membangun sebuah gedung.
Lalu berikutnya baru kita berbicara DED jadi, detail sekali rencananya, ada gambarnya juga. Butuh anggarannya juga sangat detail, mulai misalnya 1,1 miliar 139 juta 256.000 rupiah misalnya. Kan detail banget itu. Nah, lalu kemudian baru kita menyusun bagaimana strategi pembiayaannya. Waduh, ini ternyata kita hanya punya uang 700 juta, padahal kita butuh 1 miliar. 300 juta gimana ya? Gimana kalau kita meminta kepada orang tua untuk sukarela bantu? Bisa terjadi seperti itu. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan ketika kita akan membangun sebuah gedung madrasah. Berikutnya para mahasiswa yang saya hormati, ini untuk diskusi ya, sekedar ajang berpikir ya. Coba sekarang para mahasiswa untuk konsentrasi memikirkan nih. Sebuah madrasah aliyah negeri memiliki siswa 1450. Jumlah gurunya ada 72 orang, staf TU-nya 10 orang, petugas kebersihan 4 orang, dan satpam 4 orang. Bangunan yang dimiliki luas tanahnya 35.000 meter persegi. 60% sudah berdiri bangunan. 20%-nya berupa lapangan terbuka. Jumlah ruangannya ada 21 ruang kelas. Kamu hitung nanti siswanya 1450 ya. Per kelas siswa maksimal 30 loh ya, kamu hitung. Sedangkan ruang kelas yang ada sekarang ada 21 ruang kelas. 1 ruang perpustakaan, ada 3 ruang lab, yaitu ruang lab biologi, kimia, dan fisika. Nah, madrasah ini akan membangun ruang pendukung. Ruang pendukung itu berupa ruang yang akan dipakai sebagai fasilitas olahraga indoor. Ya. Selain itu, ruang itu juga akan dipakai sebagai ruang pertemuan. Tapi di dalam bangunan ruang pertemuan atau hall itu atau aula itu juga di situ akan ada ruang ganti pakaian bagi para pekerja. Ya. Ini tukang kebersihan madrasah ini nggak ada tempat, mereka bisa ganti baju, bisa pipis dulu sebelum bekerja pagi hari, naruh sepeda motor di situ, naruh baju-bajunya di situ, kemudian ganti dengan pakaian seragam kebersihan. Ini juga akan ditempatkan di situ. Selain itu juga, ya itulah ya, intinya adalah ruang pertemuan, tapi juga dipakai untuk olahraga, juga dipakai di situ ada ruang untuk para pekerja. Nah, anggarannya adalah akan bersumber dari orang tua murid. Nah, coba yang ingin saya berikan sebagai pekerjaan, bahan diskusi adalah tentukan langkah-langkah pembangunannya. Langkah-langkah untuk bisa mewujudkan bangunan gedung itu. Ya, silakan untuk dicoba sebagai bahan diskusi. Demikian saya kira yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.